Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Cerita Petani episode 1 yang bertemakan bertani konvensional atau organik. Sebelum dimulai acaranya, menurut pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Barokah Fatihah. Saat ini saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian Gunung Jati sebagai penyuluh pertanian. 1 jam ke depan saya akan memandu acara pada malam hari ini, dan tentunya pada malam hari ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang pembicara kita yang sudah terkenal sebagai penggiat di bidang pertanian organik. Beliau sudah berkecimpung selama 42 tahun di dunia pertanian organik, sehingga tentu saja pengalaman dan ilmu yang dimiliki beliau sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, untuk mengenal lebih jauh pembicara kita malam ini, saya akan bacakan profil dari Pak Andi. Ya, Pak Andi Nur Cahyono atau yang biasa dipanggil Pak Andi, beliau lahir di Surabaya pada tanggal 27 Desember tahun 1958. Beliau mengenyam pendidikan di IKJ, dahulu bernama LPKJ, kemudian mendapatkan beasiswa non-gelar di New York University pada tahun 1989. Saat ini beliau aktif dalam pengembangan usaha kebun organik rumah hijau sejak tahun 2017 hingga sekarang, menjadi narasumber pelatihan organik rural dan urban farming, serta tergabung sebagai manajer unit penjamin mutu organis atau yang disingkat PAMOR, Petani Organis Bogor, sejak tahun 2018 hingga sekarang. Beliau sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai pelaksana budidaya organik tanaman, fasilitator pertanian organik tanaman, pelaksana proses pupuk organik tanaman, dan juga pelaksana proses pestisida organik tanaman. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan footage mengenai Rumahku Hijau yang sudah dikembangkan oleh Pak Andi sejak tahun 2017 hingga sekarang. Tadi sudah kita saksikan footage mengenai Rumahku Hijau. Nah, tampaknya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar nih mendengarkan pemaparan dari Pak Andi. Untuk itu, kepada Pak Andi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Andi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Salam sejahtera untuk semuanya, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Silahkan Mbak Didi. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya Pak. Meski saat ini kondisinya kita sedang berada di tengah masa pandemik, semoga kita semua bisa tetap survive ya Pak ya. Amin. Nah, amin. Ya, sebelum kita berbincang lebih lanjut, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Andi,
selama sesi ini berlangsung, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pertanyaan tersebut akan kami pilih dan langsung dijawab oleh Pak Andi. Oke, Pak, kembali lagi nih berkaitan dengan masa pandemi. Kan saat ini kita sedang memasuki masa penyesuaian, dan ternyata di masa penyesuaian ini seluruh bidang digempur karena adanya pandemi. Nah, satu-satunya bidang alhamdulillahnya yang bertahan adalah bidang pertanian. Seperti yang kita tahu ya Pak, akibat dari pandemi seluruh negara berusaha membatasi masuk dan keluarnya produk pangan mereka, sehingga kita semua dituntut untuk bisa memenuhi pangan secara mandiri. Karena kita dituntut untuk memenuhi pangan secara mandiri, kita juga harus memikirkan apa yang kita makan, berasal dari mana produk tersebut, apakah sehat, aman atau tidak untuk dikonsumsi. Nah, sebenarnya mungkin kita sudah pernah dengar nih tentang isu-isu bahwa pertanian organik itu sehat, tapi belum lebih dalam mengetahuinya. Nah, untuk itu mungkin boleh nggak Pak diceritakan sebenarnya apa sih Pak pertanian organik itu, dan juga apa bedanya antara pertanian organik dengan pertanian konvensional? Baik. Sebenarnya ada cara pemahaman yang sederhana. Sebelum kita mengenal pupuk kimia sintetik, pestisida kimia, dahulu kala semua makanan kita adalah pangan organis. Dengan adanya revolusi hijau, kemudian kita beralih kepada pertanian yang kita sebut sekarang sebagai pertanian konvensional, menggunakan pupuk kimia dan pupuk kimia sintetik dan pestisida kimia. Gambaran yang sekarang terjadi itu pertanian konvensional dan pertanian organis itu seperti rel, jadi berjalan seiring. Dan yang membuat saya optimis dan bersyukur adalah banyak sekali teman-teman saat ini menyadari bahwa penting untuk kita ketahui asal-usul pangan kita. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Dan oleh sebab itu membuat kita semua sekarang menyadari dan melakukan upaya, seperti contohnya saya hidup dari apa yang saya tanam secara organis. Nah, kemudian saya, karena tangan saya cuma dua, kemudian saya berjejaring, bermitra dengan teman-teman untuk bisa memenuhi apa yang kami butuhkan. Jadi ada asas kemitraan yang nantinya saya akan jelaskan. Begitu Mbak Riris. Oke, betul ya Pak ya, bahwa sebenarnya memang kita adalah apa yang kita makan. Mungkin kalau saya boleh tambahkan juga ya Pak, menurut saya konsep pertanian organik mungkin konsep yang dimana kalau apa yang kita ambil dari tanah kita kembalikan lagi ya Pak ya kepada tanah. Jadi kita bisa bentuk satu ekosistem yang berkesinambungan. Benar. Jadi ya benar, demikian adanya Mbak. Jadi ini adalah masalah, salah satunya yang paling penting adalah bertani secara konvensional maupun bertani secara organis itu kan masalah pilihan ya. Jadi ini adalah masalah sikap perilaku kita yang seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa kita meminimalisir terjadinya kesalahan. Kita berusaha untuk meminimalisir timbulnya residu di dalam budidaya apapun, di dalam memproduksi apapun. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, benar Pak, setuju. Nah, kira-kira Pak, sebenarnya tadi kan sedikit ada gambaran tentang pertanian organik. Nah, apa sih Pak kelebihan dan juga kekurangan dari
pertanian konvensional maupun juga pertanian organik. Mungkin biar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sebelumnya nih nggak tahu tentang pertanian organik tuh apa kelebihannya. Jadi lebih tahu sekarang setelah mendengar dari Bapak Andi. Kita selalu memulai dari dasar sejarah ya, bahwa seperti tadi yang saya kemukakan bahwa dahulu kala bahwa semua pangan kita itu organis. Jadi bahwa sekarang orang menyadari bahwa perlu asupan pangan sehat, kemudian kesehatan itu tidak hanya bagaimana cara kita memproduksi, tetapi menjadi lebih luas kesadaran itu. Jadi kita menjaga ekosistem kita, karena semua pangan tadi kan yang benarnya kita mendapatkan nutrisi kan dari tanah. Di dalam pertanian organis yang kita lakukan adalah memuliakan kesehatan tanah dengan cara membangun dan menjaga ekosistemnya. Jadi apa yang ada ketersediaan di sekitar kita itu kita olah untuk kemudian kita kembalikan kepada yang berhak, yakni tanah, sehingga energi, tingkat kesuburan tanah tadi tetap terjaga dan terus kita bisa tingkatkan. Sebagai contoh, barangkali akan lebih mudah kalau kita melihat pelajaran yang sangat konkret, yakni hutan. Kalau kita renungkan dan kita perhatikan, di hutan itu siapa sih yang menyiram, siapa sih yang memupuk, kemudian bagaimana hutan itu melahirkan kelembaban yang konstan ya di sana, kemudian juga kalau kita berada di dalam itu bahasa Prancisnya maknyes gitu kan. Nah, itu berarti kan ada manfaat, bahwa kenapa dianjurkan untuk menanam pohon, karena pohon itu manfaatnya tidak hanya menyumbang O2 saja tetapi punya peran penting. Jadi menurut saya kalau bicara pertanian ya, barangkali pengertiannya farming ya Mbak ya. Jadi di sana tidak hanya tanam tumbuh saja, tetapi terkait dengan kegiatan-kegiatan pertanian yang lain dalam pengertian ada peternakan, ada perikanan, baik air tawar maupun laut ya. Karena Indonesia kan sangat luas dan beragam dan dikaruniai oleh ruang atau alam yang sangat istimewa ya. Kenapa tidak? Yang sudah-sudahlah bagi kami. Jadi apa yang kami lakukan sekarang adalah meminimalisir jadinya kesalahan dengan jalan melakukan. Nah, dengan harapan bahwa dengan adanya contoh tersebut bagi teman-teman yang saat ini kita terkendala oleh pembatasan ya, tidak bisa saling berkunjung, makanya upaya untuk kita bisa berbagi melalui sarana ini adalah upaya kita untuk nomor satu kita berkenalan, kemudian kita berbagi banyak hal, kemudian kalau ada tingkat kesulitan kita coba untuk memecahkan bersama-sama. Dan baik di perkotaan maupun di pedesaan ini adalah ruang lingkup yang saat ini membuat kesadaran kita menjadi terbuka ya, bahwa selama ini asal-usul makanan kita rantai pasoknya itu begitu panjang. Kenapa nggak kita persingkat? Apalagi sekarang mau tidak mau teman-teman yang berada di perkotaan ya, yang berada dalam ruang lingkup masing-masing itu punya pekarangan, dan kemudian kalau berada dalam komplek itu ada fasum-fasos yang banyak tempat yang nanti saya akan sampaikan tidak dalam sesi ini, tapi apabila ada bila diperlukan saya akan berbagi di WA group ya. Itu ada berbagai contoh, ada infografik dan sebagainya, dan itu harapan saya akan menginspirasi. Karena yang paling penting sekarang dengan segala keterbatasan kita itu
saya hanya berpesan jangan pernah menyerah, karena ini pelajaran dan itu membuat kita menjadi semakin terasa untuk bersama-sama, ya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nomor satu, lakukan apa yang Anda bisa lakukan sekarang, ya, yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Nah, kemudian secara bersama-sama, kalau kita menanam apa yang kami butuhkan dan Mbak Riris menanam apa yang Mbak butuhkan, kemudian kita bertetangga, artinya kan sudah ada keragaman, ya, dan di sanalah kita bisa saling tukar. Nah, kemudian disitulah yang kegotong royongan itulah yang kita harapkan mewujud, karena organis itu bukan tren. Ya, organis itu bagi kami adalah satu sikap hidup, organis itu adalah tradisi, dan kita menyadari bahwa selama ini kita lalai barangkali, ya. Silakan Mbak Riris. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya, sangat inspiratif betul. Kalau tadi di-mention bahwa pertanian organis ini akan ramah lingkungan, tapi kalau dari sisi kesehatan Pak, gimana Pak? Karena kan kita biasanya dengar nih, pertanian organik itu lebih sehat sebenarnya dibandingkan pertanian konvensional. Nah, kira-kira itu benar nggak sih Pak? Di dalam pertanian organis yang kami lakukan, kami bercocok tanam, ya, beternak dan satu lagi di perikanan, ya, baik pakan dan lain sebagainya, itu kami tidak menggunakan asupan sesuatu yang dari luar. Artinya dari hasil kebun, contohnya, ya. Kemudian ketika panen itu ada rempesan, ya, berupa daun, berupa buah, dan inilah yang sebenarnya ingin saya sampaikan, bahwa kita masing-masing nanti akan melakukan sortasi. Dan harapan saya teman-teman di rumah itu saat ini ketika berada di rumah itu mulai cobalah, ya. Jadi mari bersama-sama melakukan sortasi, memilah antara limbah, ya, limbah yang organik dan non-organik. Bayangkan setiap orang sekarang berada di rumah dan ketika kiriman itu dibungkus berlapis-lapis, itu berapa ton non-organik yang terkumpul dan menggunung di tempat penimbunan pengolahan sampah. Itu satu. Jadi sebenarnya sangat banyak yang kita nanti harapkan bisa kita melakukan sesuatu, kemudian kita secara langsung maupun tidak langsung kita punya peran solusi, ya, memberikan solusi dengan bentuk tindakan tadi, ya. Itu PR saja, ya, sebagai ilustrasi, tapi kembali lagi kepada apa sih tadi asas manfaat daripada kenapa organis lebih sehat. Karena yang kami lakukan di dalam budidaya, di dalam mengolah tanah, jadi ada tahapan, ya, nanti yang saya singgung sekarang, bahwa rata-rata yang kita lihat ketika saya mendapatkan lahan di Rumahku Hijau ini juga lahan yang konvensional, riwayat lahannya. Kemudian kami membuat rencana atau master plan untuk istilahnya bro dalam pengertian tidak didiamkan, tapi kami menanam tanaman-tanaman perintis, ya. Perintis tujuannya untuk memulihkan tingkat kesuburan tanah dan kemudian untuk meredusir, ya, atau mengurangi dampak daripada residu kimia sebelumnya. Dan tanaman-tanaman yang punya kemampuan remediasi itu salah satunya, kalau kita bahan pokok pangan jangan terpaku hanya pada beras, ya. Kebetulan lahan kami itu dulu sawah, tetapi kita jangan juga tidak mempelajari atau melanggengkan dan mengkonsumsi, karena ada beras, ada umbi sesuai musim. Itulah yang terbaik. Tadi masalah kesehatan, ya,
yang terbaik kita akan mengkonsumsi apapun yang sudah dihasilkan sesuai musim. Satu. Kemudian kami dalam berbudidaya tidak menggunakan pupuk kimia sintetik dan tidak menggunakan pestisida kimia. Artinya bahwa di dalam periode transisi ketika lahan tadi diperoleh, kami menanam tanaman-tanaman perintis tadi tidak hanya tanaman-tanaman yang punya kemampuan menyuburkan tanah, karena tanahnya bertebing, kami harus berpikir bagaimana menanam tanaman-tanaman yang punya kemampuan dia penyubur tanah, ya, penguat tebing, dan daunnya bermanfaat untuk pakan ternak dan untuk pupuk hijau. Jadi itulah yang sebenarnya salah satu cara di mana kita memulai bertani dari lahan yang sejarahnya seperti itu. Karena kan sekarang yang saya alami adalah ketika datang itu memang penting untuk pertama kali untuk melihat kita melakukan feasibility study ya misalnya untuk melihat kemampuan daya dukung lingkungannya. Dan jadi yang jelas kenapa lebih sehat karena kami tidak menggunakan tidak menggunakan input kimia ya Pak ya. Dan tidak menggunakan pestisida kimia. Tetapi kita menciptakan sebuah ekologi di mana ada tanaman serba bunga, serba daun, yang mana itu merupakan shelter dari predator. Jadi keseimbangan, dan kami tidak menanam secara monokultur ya, polikultur atau sering disebut oleh para pendahulu kita di dalam tradisi kita itu disarankan untuk menanam secara tumpang sari. Artinya nanti juga saya akan berbagi tanaman apa saja yang bisa ditanam secara berdampingan, ya, agar kita bisa mendapatkan dalam waktu tanam yang bersamaan, kemudian kita bisa panen dalam jangka yang berbeda sehingga ada apa yang kita sebut di dalam periode waktunya itu panen yang terus-menerus. Ada yang panen mingguan, panen berkala, kemudian ada panen bulan, dan ada panen yang sesuai musim. Nah, dengan demikian, saya sering menyampaikan bahwa kebun yang beragam adalah kebun yang berkelimpahan. Oke, ya, jadi sebenarnya kalau kita ikut berkontribusi atau melakukan pertanian organik itu sebenarnya kita juga berkontribusi untuk alam ya Pak ya, tidak hanya untuk kesehatan kita juga kontribusi ke alam. Jadi semuanya kasih hasil-hasil yang positif ya Pak ya buat lingkungan. Nah, tadi Pak, tadi udah dijelasin nih kelebihannya. Kita udah tahu ternyata banyak banget manfaatnya bertani secara organis. Tapi sayangnya nih Pak, sebenarnya kalau di lapangan, saya jadi penyuluh juga agak sedikit ya kita tricky lah ya untuk mengubah atau melakukan konversi dari pertanian konvensional menjadi pertanian organis. Nah, kira-kira itu kenapa ya Pak ya? Kayaknya sedikit sulit sekali gitu mengubah stigma bertani itu bisa bertani dengan organis. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Karena masalah apa ya, mindset ya, pola pikir, barang yang udah kadung itu kan ya angel. Ya kita harus akui ya. Kemudian contohnya begini, ketika kita dilatih ya, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengkonsumsi sesuatu yang pakai penyedap dan tidak pakai penyedap contohnya ya, itu karena kita sudah di dalam memori kita itu sudah merekam yang enak itu adalah yang pakai penyedap ya, ada imbuhan ya, tetapi kita lupa bahwa secara akumulatif itu akan ada dampaknya ya. Nah, kemudian selain kita menanam tanpa, dan agar orang bisa berubah
ini kan masalah kesadaran ya. Jadi ya harus ekstra Mbak. Jadi manusia Indonesia itu kan ya ekstra sabar ya kan. Jadi memang caranya jangan nyasar pikirannya, tapi kita harus menemukan dengan contoh ya. Ini tadi saya sampaikan karena ada contoh dan mohon untuk bisa dipahami, Mbak Riris adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mencari jalan yang tepat dan jitu untuk bisa menyampaikan pengertian yang sebenarnya. Jadi yang disasar jangan pikirannya, tapi mata hatinya agar dia menyadari. Nah, dalam bentuk penyadaran itu nanti di episode berikutnya barangkali ya kan ada pertanyaan jawaban ya bahwa apa benar bahwa bertani secara organis itu menguntungkan, kan begitu bahasa ininya. Apa untungnya dan apakah menguntungkan, dan itu ada analisa usaha dan sebagainya. Kesehatan itu kita nilai berapa sekarang, kan begitu. Kalau kita sehat itu kira-kira kita untung atau tidak, kan begitu ya Mbak. Jadi masalah tadi kita selaku teman, selaku apapun keahlian kita di dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka, itu saya selalu memahami dulu aspek sosial dan budaya, karena dengan kita bisa memahami aspek sosial dan budaya itu menjadi saya punya kemudahan ya, jadi tidak terlalu sulit untuk bisa menyampaikan apa yang kita maksudkan dan akan kita capai bersama-sama. Begitu Mbak Deni. Iya, Pak, tadi sempat disinggung nih Pak soal sebenarnya apa sih keuntungannya melakukan pertanian secara organis. Mungkin di sini bapak-bapak dan ibu serta rekan-rekan kan nggak semuanya dari latar belakang bidang pertanian. Nah, pengen tahu nih Pak, sebenarnya pertanian organis ini punya peluang besar nggak sih Pak? Menguntungkan apa enggak? Kalau kita ngelakuin ini kayak, soalnya kan kita taunya pertanian organis mahal, sulit. Nah, jadi sebenarnya itu benar nggak sih Pak? Baik. Kalau saya boleh tambahkan, malah bertani secara organis itu hasilnya sedikit, ya kan, lama kan begitu. Kemudian tampilannya tidak bagus, itu yang umum disampaikan kepada kita. Tetapi setelah kami jalani, itu terjawab bahwa tidak demikian. Oleh sebab itu, bagi yang belum pernah dan teman-teman yang sudah menjalankan pertanian secara organis, secara konsisten, itu juga bisa menjawab. Jadi keuntungan itu keuntungan secara ekonomi atau keuntungan apa yang dimaksudkan begitu. Dalam hal ini kita itu kan melakukan semua aktivitas kita, baik budidaya, baik hubungan kita secara sosial dan budaya, itu kan seharusnya kan yang baik ya. Baik itu bahasanya apa ya? Jadi tidak jadi ya good, clean, fair ya. Jadi ya berkeadilan ya, yang baik dan yang bersih, artian tidak menimbulkan residu sesuatu yang berlebihan, baik untuk tubuh kita sendiri maupun untuk secara ekologi ruang lingkup kita. Nah, prospek ke depan, silahkan membaca banyak sekali laporan dari Aliansi Organis Indonesia. Dalam hal ini, saya bekerja bersama-sama dengan teman-teman, dalam hal ini di unit PAMOR. PAMOR itu adalah penjaminan mutu organis, ya, yang tujuannya adalah menciptakan komunitas, ya. Disinilah sebenarnya penjaminan mutu organis itu lebih dititik beratkan kepada produsen, kelompok produsen itu sendiri,
agar mereka itu punya internal control system, bisa saling kontrol, membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan, sehingga nanti mereka bisa bersama-sama bisa mengusung semua produknya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena yang terbaik menurut pemahaman kami adalah kami menanam sesuai kebutuhan. Kemudian surplusnya kan kita bisa barter ya, bertukar satu sama lain. Nah, kemudian kelebihannya lah baru dijual. Jadi jangan seperti yang sekarang terjadi. Jadi petani beli beras gitu. Contohnya kalau petani padi ya, barangkali Mbak Riris juga sambil senyum-senyum itu terjadi. Yang tani itu beras ya, lucu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bersuan? Saya lebih spesifik ya, padi contohnya. Bagaimana petani padi tadi kita bisa sebut dia berdaulat. Benih belanja, pupuk belanja, ya beli. Obat-obatan ya bahasanya itu obat tapi membuat kita sakit ya. Obat beli. Terus apa keuntungannya? Itu jawaban saya. Apa keuntungan yang konvensional dan apa keuntungan yang organis? Sementara dengan organis kita dilatih dan kita mengolah apa ketersediaan di sekitar kita, ya itu bisa jadi pupuk organik cair, bisa jadi kompos atau biomasa yang mana nanti akan kita kembalikan kepada yang berhak, yakni tanah. Kan kita sebut ibu pertiwi. Kenapa sih kita sebut negara kita ini tanah air? Karena aspek itulah yang sebenarnya harus kita jaga utuh dan terus kita tingkatkan bersama-sama agar kualitas hidup kita akan menjadi bisa lebih baik kalau yang mendasari kehidupan tadi, baik langsung maupun tidak langsung, terjaga dengan baik. Dan saya rasa itu, Mbak Ridis. Wah, berarti ternyata sebenarnya menguntungkan juga ya Pak ya, bertani secara organik. Apa yang beredar di luar sana tuh sebenarnya kadang nggak sesuai dengan apa yang terjadi ya Pak ya di lapangan. Bahwa isu-isu yang tadi katanya mahal dan lain-lain itu sebenarnya kalau Pak Andi sendiri bilang tidak terjadi lah ya. Saat ini yang justru tadi Mbak Riris juga sampaikan, dengan adanya di sini kan ada petani ya, produsen, kemudian kita membentuk pasar dan biasanya direct selling ya. Kemudian itu yang akan mitra-mitra produksi tadi itu akan berjejaring dengan teman-teman, dan saya terima kasih kepada teman-teman atau yang kita sebut pelanggan yang selalu setia belanja kepada kami, menaruh kepercayaan kepada kami, dan yang telah datang ke kebun sebelum masa pandemi, sehingga mereka bisa tidak saja melihat bagaimana tanah itu menumbuhkan tanaman, dan mereka bisa icip-icip dan mereka bisa melihat prosesnya yang selama ini dalam kemasan dan sampai ke rumah masing-masing itu riwayatnya sangat jelas ya, dan itu syarat dengan muatan lokal. Karena kenapa saya menyarankan untuk menanam tanaman-tanaman lokal, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Nah, karena tanaman lokal yang saran saya secara organis atau benih-benih yang jelas asal-usulnya, kemudian saya sarankan di dalam menerima benih itu tidak gegabah, karena dari manapun benih atau bibit itu harus melalui masa di mana harus kita karantina, karena ruang lingkup yang sudah kita jaga itu kalau kita tidak waspada akan banyak hal yang dari luar bisa masuk karena kita lalai. Nah, kemudian nomor satu, benih-benih organis. Nah, di mana saya bisa mendapatkan benih? Itu kan selalu pertanyaan juga. Nah, oleh sebab itu nanti di WA Group saya akan sampaikan dimanapun Anda berada, itu sesuai musim, itu akan ada teman-teman yang menyediakan
benih-benih organis. Baik di Indonesia ini sudah dilakukan. Jadi teman-teman komunitas itu selain menanam, juga ada program di mana petani itu belajar menjadi pemulia benih. Ya. Dengan demikian, produktivitas yang Mbak Riris maksudkan tadi akan tercapai karena benih adalah kehidupan. Jadi tanpa benih yang baik, saya rasa juga dengan tata cara kita membudidaya itu juga sudah ada SOP-nya dengan harapan dan sesuai musimnya. Saya juga mohon maaf dan ikut prihatin karena di tempat Mbak kan saat ini kebanjiran dan itu udah kayak langganan ya, musim kering rebutan air, musim penghujan kebanjiran kan begitu. Terus kapan kita bisa panen kan begitu. Nah, harapan saya dengan kita ketemu begini itu mengetuk para ahli untuk bisa menyelesaikan problematik yang menurut saya ini problematik ekologi ya. Jadi jangan diserahkan kepada sesuatu yang sektoral. Jadi hanya kepada petaninya, kelompoknya. Tapi disinilah upaya pemerintah itu sangat kami harapkan. Nah, kemudian peran kita adalah menjaga serta ya. Kalau dulu kita berupaya untuk melakukan itu bisa selaras. Begitu, Mbak. Ya, baik Pak. Nah, tadi sempat dimention nih Pak soal benih. Nah, tadi kan benih katanya bisa dapat di mana aja. Sebenarnya nih Pak, selain benih, dapat benih di mana aja, gimana sih Pak cara kita untuk mulai bertani secara organis? Karena kan kita misalnya, oh saya nggak punya lahan besar nih Mbak, kayaknya saya nggak bisa deh bertani organis. Terus saya juga kayaknya masih nggak punya ilmunya nih Mbak untuk bertani secara organis. Nah itu Pak, gimana caranya atau step awalnya kita untuk mulai bertani secara organis? Selain tadi dapat akses bibit ya Pak ya? Benih Baik. maksud saya. Ya. Jadi ini kembali lagi kepada sejarah ya. Ketika saya mulai baru 42 tahun yang lalu, tidak seperti sekarang ya, banyak sekali kemudahan. Saat ini, kemudahan itu yang patut saya syukuri dan membuat saya optimis adalah kalau kita bicara mengenai pekarangan, itu kan ada keterbatasan ya. Kalau ingin melakukan atau mencoba belajar menanam secara organis, itu ada media tanam. Ya, awalnya mungkin bisa menghubungi komunitas atau kelompok-kelompok terdekat, ya, untuk bisa mendapatkan media tanam yang sudah siap dipakai. Nomor satu kan itu, dan bisa mulai dari polybag, deep pot, dan itu juga bisa diselaraskan dengan selera ya. Jadi aspek estetikanya juga dapat. Dan menanam itu juga bisa secara horizontal, juga bisa secara vertikal. Jadi nantinya secara teknis juga saya akan sampaikan. Nah, saat ini banyak sekali yang sudah disiapkan ya sarana prasarana sampai apa namanya sistem pengairan juga sudah menggunakan teknologi TPS dan itu terukur. Nah, kembali lagi pentingnya terukur. Jadi kami itu melakukan segala sesuatu, melakukan pencatatan, ya, kemudian terukur. Jadi artinya tertulis ya. Ini kan masalah sekolah dasar sebenarnya yang kita sampaikan. Jadi membaca, berhitung, menulis. Ya. Dari sanalah harapan kita bisa menyajikan atau bisa berbagi dengan data yang akurat. Begitu Mbak. Jadi kalau mau mulailah dengan yang mudah-mudah saja. Terutama saran saya kan ada sayuran itu ada kacang-kacangan ya. Kemudian ada daun, sayur daun, ada buah ya. Kemudian ada yang umbi. Jadi kalau kacang-kacangan ya kita tahu ada kacang panjang, ada kacang tanah. Yang mana itu kalau di dalam strategi kita memulai itu yang ditanam sebagai tanaman perintis. Jadi Berwa tadi menanam tanaman kacang-kacangan. Kemudian
daun. Ya, daun itu juga bisa ditanam di selada di Jakarta, juga ada kubis dataran rendah. Jadi jangan berkecil hati. Jadi apa saja ragam yang kita bisa tanam itu nanti saya akan bisa sampaikan dengan rinci. Kemudian daun, kemudian sayur, buah apa? Masih suka makan cabai nggak gitu? Kalau cabai harganya tinggi kan kita teriak-teriak. Tapi itu Betul. sebenarnya bisa tersedia di halaman kita masing-masing. Umbi, banyak sekali yang kita bisa tanam umbi. Oh, baik. Berarti sebetulnya untuk mulai bertanam secara organis tuh nggak sulit ya Pak ya? Lewat pekarangan kita juga start from small lah, kalau saya selalu bilang bahwa kita sebenarnya bisa melakukan semua dari hal kecil. Mungkin lewat pekarangan kita dulu kali ya Pak ya, tanam, terus nanti bisa besok-besok beli kebun, jadi bisa lebih besar lagi jangkauan produknya lah ya. Ya, jadi saran saya melakukan apapun itu bertahap, ya. Dan jangan, saya ada istilah malu bertanya salah sendiri, ya. Karena ada YouTube, ada segala macam, itu banyak sekali informasi dan mereka membuka, tidak ada yang dirahasiakan, itu istimewanya. Semua ilmu pengetahuan ada di sana. Jadi Anda bisa coba, tapi mohon juga ini ya, di dalam mengambil referensi itu juga referensi-referensi yang valid ya. Nanti saya juga akan berbagi kepada siapa saja. Contohnya kalau untuk penjaminan mutu organis, apa saja pedomannya, kami dengan senang hati ya. Nanti dari AOI ya, itu ada panduannya, dan kami dari Petani Organis Bogor itu juga siap untuk melakukan tadi sosialisasi sehingga teman-teman tidak ragu lagi, dan sudah ada SNI-nya ya, keputusan pemerintah. Nanti juga itu yang dipelajari karena ketentuannya sudah jelas. Jadi tinggal kita jalankan saja, dan itu tidak sulit ya ternyata. Jadi kembali lagi kepada ini masalah tinggal kita mau atau tidak ya. Kemudian saran saya tetap jangan ditunda-tunda. Jadi lakukan sebisa Anda, mampu Anda. Jadi lakukan yang seperti kita dulu belajar kan ya, belajar yang mudah-mudah dulu. Kalau ujian kan yang dikerjakan yang soal yang mudah dulu, jangan yang sulit dulu, nanti waktunya habis. Betul. Lebih baik mulai ya Pak ya, daripada nggak sama sekali. Nah, tadi untuk yang tentang bertani secara organik, nanti mungkin Pak Andi juga akan share ya Pak ya tentang infografik ataupun video pendek dan juga referensi untuk kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang pengen dapat info lebih dalam. Nanti akan di-share juga ya oleh Pak Andi melalui WhatsApp grup ya Pak ya. Iya Mbak. Jadi tadi seperti yang saya kemukakan bahwa teman-teman di perkotaan ya, yang tiba-tiba menyadari bahwa coupling sebelah masih kosong kan begitu. Dan kalau kita lihat rata-rata coupling itu ada yang 300 meter persegi, 200 meter persegi, dan itu sesuatu yang selama ini kita abaikan ya, kita lalai bahwa itu adalah sumber pangan kita yang terdekat. Nah sekarang baru menyadari, aduh kenapa enggak ya, kan kita makan sayur, kenapa enggak coupling sebelah itu kita tanami sayur gitu. Itu ini real ya yang sedang terjadi. Makanya saya akan berbagi bagaimana dengan luasan yang relatif ya, jangan dijadikan patokan karena berapapun luas lahan yang ada, terutama untuk fasum fasos, itu juga nggak serta-merta dijadikan kebun dan monokultur, jangan. Jadi kita harus melihat dengan seksama apa yang perlu dipangkas, apa yang perlu direposisi. Jadi aspek estetika dalam pemahaman tata ruang landscape-nya juga harus kita perhitungkan, dan disitulah kita nanti berbagi. Jadi tidak indah saja, tetapi bisa dimakan, ya. Dengan beragam, akhirnya berkelimpahan. Jadi itu yang saya maksud. Nah, nanti habis ini Pak, kayaknya saya akan dengar banyak yang beli tanah nih Pak, buat nanam, minimal nanam cabai di sekitar rumahnya.
Ya, ya mudah-mudahan. Dan itu akan menyenangkan teman-teman yang memproduksi media tanam. Ya, karena kan ini hubungan yang saat ini di perkotaan terutama ya, itu kan saya nggak punya tanah, tapi saya perlu media tanam, tapi media tanam yang organis itu seperti apa? Ya tadi saya menyarankan untuk mulai dari awal. Segala sesuatu itu asalnya dari dapur, ya. Coba perhatikan apa yang ada di dapur, dari mana asal usulnya. Nah, selama ini yang Anda ambil hanya sebagian, ya. Contohnya kalau kita menanam kangkung di dalam polybag, kita akan mengambil tidak dicabut tapi dipotong. Ya, kemudian kita akan mengimbuhkan nutrisi ke dalam polybag tersebut, dia akan menumbuhkan lagi kangkungnya tanpa harus dicabut. Anda tidak perlu beli benih lagi, tetapi Anda akan mengkonsumsi sesuai kebutuhan. Artinya tanaman itu segar, ya, kemudian langsung diolah. Menurut saya, ini pemikiran saya loh ya, itu yang terbaik, ya. Dan lebih hemat kenapa? Karena tidak perlu disimpan di lemari es. Ya, dengan disimpan di lemari es itu akan terjadi penurunan nutrisi. Barangkali teman-teman dari yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, saya perlu supporting karena I'm sure I'm not a doctor kan gitu. Saya yakin bahwa saya bukan dokter. Jadi nanti justru ini pertanyaan menarik. Barangkali juga Dokter Mariana yang sudah memulai, awalnya pertanyaannya sama. Saya itu pengen seperti dulu dan gitu, bisa menanam padi dan akhirnya toh berhasil menanam padi, jagung. Di referensi yang saya berikan ke Mbak Riris itu adalah contoh konkret. Begitu Mbak Riris. Ya, baik Pak. Tadi mungkin Bapak-Bapak dan Ibu dan teman-teman juga sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa sebenarnya ya Pak ya, pertanian organik itu banyak keuntungannya, tidak seperti dibincangkan di luar sana, identiknya dengan mahal, sulit, terus juga banyak ina indu gitu Pak, kalau kata bahasa sekarang sih. Tapi ternyata sebenarnya lebih dari itu, pertanian organik itu akan membantu alam kita untuk bisa lebih baik lagi. Nah, karena tadi saya udah banyak nanya sama Bapak, mungkin sekarang kesempatan untuk rekan-rekan bisa tanya. Jadi kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mengikuti live stream kita ya Pak ya. Untuk baik. Itu coba kita tunggu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yuri Pradana. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah mungkin dilakukan hidroponik secara organik, Pak? Nah, monggo boleh dijawab langsung oleh Pak Andi. Supaya kita tidak bingung, ya, mari kita lihat definisi organik itu yang berbasis tanah. Itu IFOAM ya. Jadi definisi dari bertani secara organis adalah yang berbasis tanah. Nah, agar tidak bingung apakah kalau hidroponik kan dia tidak berbasis tanah. Jadi ya hidroponik adalah hidroponik. Hanya saja hidroponik kan biasanya ditanam di dalam ruangan untuk meredusir ya, untuk meminimalisir terjadinya gangguan OPP, kemudian tidak mengimbuhkan tidak menggunakan pestisida kimia, kemudian itu saja. Jadi kalau dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjawabnya. Organik adalah yang berbasis tanah. Kalau hidroponik, dia tidak berbasis pada tanah. Jadi berarti sebetulnya hidroponik dan organik dua hal yang berbeda ya Pak ya? Ya, betul. Jadi jangan supaya tidak tercampur aduk. Jadi nanti supaya kita juga tidak berkepanjangan. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Endang.
Nah, Pak, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan lahan non-organik menjadi lahan organik? Mungkin berapa waktu untuk konversi nih, Pak? Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ini yang selalu saya temui. Jadi mereka meniatkan untuk mengkonversi lahan. Untuk lahan yang untuk ditanam untuk hortikultura, yang kita harus ketahui sejarah lahan ya. Biasanya kalau sudah berpengairan atau lahan nyaris datar atau bekas persawahan atau lahan itu bero ya. Tetapi riwayat lahan itu yang harus kita pahami. Untuk tanaman-tanaman usia pendek itu masa konversinya kurang dari 2 tahun. Dan kemudian untuk tanaman-tanaman keras seperti teh, kopi itu bisa masanya bisa menjadi 2 tahun ya masa konversinya ya. Nah, dan ini juga kami lakukan yang terjadi di Rumahku Hijau ketika lahan itu tahun 2017 itu kita beli, nah, kemudian kita konversi ya. Mulai saat itu kita tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pestisida. Pengairan kemudian kita ada sumber air, jadi kita pengguna air yang pertama. Jadi masalah air tidak ada masalah. Kemudian kita harus melakukan apa yang disebut apabila lahan tersebut menggunakan irigasi menjadi yang harus disiapkan adalah menyiapkan kolam filterisasi. Jadi luasnya 0,1% dari luasan lahan. Nah, kemudian di kolam tadi ditanam tanaman yang punya kemampuan remediasi dan mampu menyerap polutan, contohnya seperti enceng gondok dan apa genjer, ya. Itu tanaman-tanaman air yang punya kemampuan untuk menyerap polutan. Lebih lanjut nanti saya akan membagikan apa yang ada di pedoman unit pamor, ya, penyaminan mutu organis, agar teman-teman juga bisa mendapatkan referensi yang jelas, tidak ragu-ragu lagi. Demikian, Mbak Dewi. Oke, berarti tadi ada waktu bero, terus juga saluran irigasinya ya Pak ya, jadi lebih diatur gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, dari Asapta Yuliandra. Oke, apa saja yang dimaksud dengan tanaman perintis? Terima kasih. Nah, monggo Pak, boleh jawab mungkin lebih detail. Baik. Apa aja di kacang-kacangan, atau mungkin ada tanaman yang lainnya. Ya, di dalam kita mengkonversi lahan, itu ada zona luar ya, zona pagar. Itu kami menyarankan menanam tanaman kacang-kacangan, termasuk koro pedang, ya, koro saya spesifik ya, nama latinnya nanti saya susulkan. Koro pedang, kenapa kita menanam koro? Di dalam koro itu kan ada bintil-bintil di akarnya, dan dia jenis tanaman yang non-intensif. Jadi mari kita menyadari di dalam mengolah lahan itu juga harus memperhitungkan mana yang non-intensif, mana yang intensif, dan sangat intensif. Dengan demikian, kita bisa mengolah waktu dan tenaga kita untuk melakukan di dalam konversi lahan tadi. Nah, apa saja yang termasuk tanaman perintis. Jadi setelah masa bero tadi, masa konversi, kita bisa menanam sesuai musim. Ya, kacang-kacangan bisa berupa tadi yang berupa sayur, ingin menanam kacang-kacangan silahkan, ada buncis, ada kacang panjang, dan juga bisa menanam kacang-kacangan dalam kategori bisa menanam kedelai, ya, bisa menanam kacang tanah, ya. Semua jenis tanaman yang mana tadi kan lahan ini kan sudah tereksploitasi sedemikian rupa, sudah menandus, sudah keras. Dan untuk bisa memulihkan tingkat kesuburannya, ya kita menimbuhkan pupuk hijau ya, atau plus pupuk kandang ya, untuk memulihkan secara akumulatif tingkat kesuburan tanah.
Begitu Pak Oke. Sabta. Nah, berarti nanti dicatat kita harus nanam kacang-kacangan nih. Kalau punya lahan yang dari sebelumnya konvensional mau diubah ke non-organis, biarkan dulu ditanam dengan tanaman kacang-kacangan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Oke, ini dari Nita Sukoco. Nah, katanya jadi pengen cocok tanam organik, tapi halaman rumah kecil. Untuk mulainya minta advice-nya dong, Pak. Tuh, Pak, udah ada yang mau mulai nih, Pak. Jadi kayaknya besok, kayaknya Bu Nita nih langsung nanam. Baik, untuk Bu Nita, sepertinya seperti apa yang saya sudah sampaikan, itu bisa disegerakan ya. Nanti akan ada di WA Group berapa luas halaman atau berapa luas balkoninya kan gitu. Saya sebut balkoni seolah-olah saya nebak gitu. Dia punya balkoni. Jadi, nah itu menghadap kemana rumahnya? Menghadap utara, selatan, atau ke timur, atau ke barat. Kenapa? Kita harus memperhitungkan matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi sehingga kita bisa melakukan penyesuaian ya, dan kita akan menanam sesuai daya dukung lingkungannya. Demikian, selamat berkebun Bu Nita. Baik, selamat berkebun Bu Nita. Kita tunggu kabarnya nanti ya Pak ya. Kalau sudah panen mungkin Bu Nita. Boleh di-share teman-teman kalau misalnya ada apa-apa di grup. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Fatriani Yani. Nah, kompos adalah salah satu pertanian organik. Tapi sekarang banyak kompos yang ditambahkan pupuk NPK juga untuk melengkapi komposisi pupuk kompos sehingga ini disebut semi organik. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Andi? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, ini ada kata-kata semi ya. Di dalam kami menjalankan menentukan pilihan ini, jadi tidak ada semi, jadi iya atau tidak. Dan kemudian kita harus pahami bahwa kompos, bahwa yang beredar di pasaran, oleh sebab itu tadi saya sampaikan, di dalam sharing saat ini, ya kita berbagi saat ini, itu sampai kepada bagaimana membuat kompos, ya, bagaimana membuat pupuk organik cair, bagaimana membuat pupuk organik cair yang berbasis limbah dari dapur. Itu sebabnya supaya tidak terkecoh atau menjadi salah pengertiannya, karena tadi yang beredar di pasaran ya silahkan ya, yang ada seperti itu memang ya. Jadi memang diimbuhkan banyak hal, tetapi yang menjadi ketentuan kami adalah segala sesuatu itu mungkin ya, dan ini tinggal masalah mau atau tidak, untuk secara bertahap kita produksi ya, sesuai dengan ketersediaan di sekitar kita. Bayangkan nanti kalau saya bertanya, pasti Bapak Ibu mulai melihat keliling bahwa ternyata tanaman-tanaman yang selama ini kita lalui setiap hari, kita tahu namanya, dan kita hanya tahu dia berbuah, tetapi kita tidak tahu manfaat daun, kita tidak tahu manfaat akar. Dan yang paling penting, banyak sekali orang membuang biomasa, ya. Jadi kompos itu bisa dilakukan dengan pupuk hijau segar, dan yang selama ini dibuang, dan jangan saya mengharapkan untuk jangan membakar, terutama daun kering dan sebagainya ya, itu tolong dikumpulkan, karena daun kering itu dikomposkan waktunya menjadi semakin pendek dibanding kompos menggunakan daun hijau. Itulah yang sebenarnya harus patut kita ketahui, dan nanti kita berbagi agar sebenarnya kenapa perlu juga kompos dari pupuk hijau, kemudian kenapa juga kita harus bagi, kita campurkan dengan pupuk yang berbasis daun kering. Begitu, Mbak.
Oke, ya, jadi hanya ada sebenarnya organis dan non-organis ya Pak ya, nggak ada semi-organis. Nah, oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Kafi. Pak Andi, apakah saat merintis pertanian organik pernah merasakan kendala yang hampir membuat menyerah? Nah, jika ada, apa saja ya Pak? Dan apa yang memotivasi Bapak untuk tetap melanjutkan sampai sekarang? Jawaban saya, ya saya bersyukur karena di dalam menjalankan pilihan ini dan yang secara konsisten saya masih tekuni, saya bersama teman-teman ya, kami, yang saya sebut kami, tidak sendirian, kami saling menyemangati. Di dalam menjalankan pertanian secara organis ini, kami tidak lepas dari trial and error, ya, itu sudah pasti. Tetapi kami sadar bahwa apa yang kami lakukan itu kalau kita tekun, teliti, telaten, ya, itu akan mengantar kita kepada menemukan sesuatu. Nah, dari hal itulah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan cuma nyoba sekali, jangan mutung, ya bahasa Perancisnya. Itu kan kita sekarang sudah berjejaring, ya. Malu bertanya salah sendiri, ya kan tinggal klik kan begitu. Barangkali nanti kalau pas saya di kebun mungkin saya tidak bisa langsung menjawab, mohon maaf, biasanya agak sore atau ini kalau memang sudah saatnya saya tidak di kebun, saya akan bisa menjawab banyak hal. Tetapi begitu terus terang, jadi bukan kendala ya, itu kita semua manusiawi, jadi dihadapkan pada aduh gagal. Nah, tapi dengan kegagalan itu rupanya mengantar kita kepada menemukan sesuatu, ya, pengertian yang sebenarnya, sehingga itu membuka pengetahuan yang lain. Jadi seperti kita dapat master key, ya. Percayalah, karena itu kuncinya, dan kita diberi kesempatan. Jadi jangan pernah menyerah. Terima kasih. Satu yang saya highlight, jangan pernah menyerah. Itu yang bikin Pak Andi tetap bertahan ya Pak ya sampai hari ini. Ya, amin. Oke, pertanyaan mungkin satu lagi ya. Pertanyaan terakhir dari Antin SW. Bagaimana mengatasi berbagai penyakit tanaman dengan secara organik? Terima kasih. Nah, tadi belum dimention ya Pak ya, gimana sih cara mengelola tanaman kalau terserang penyakit ataupun hama? Ya, di dalam masa konversi yang kita wujudkan ya di dalam ruang lingkup adalah menata keseimbangan, ya. Jadi tadi makanya harus ada tanaman-tanaman. Kenapa kalau kita tanam berdampingan secara polikultur, itu ada tanaman-tanaman kalau kita tanam berdampingan itu menjadi tidak disukai oleh organisme pengganggu tanaman, termasuk penyakit, ya. Jadi tetap ketika ekologi itu belum pulih, akan terjadi ketidakseimbangan. Di sana akan terjadi gangguan. Menjadi tugas kita lah adalah menyelaraskan tadi. Nah, untuk pestisida nabati, PESNAP ya, juga termasuk pupuk organik cair. Tadi apa yang ada di sekitar kita itu punya kemampuan dari bau, ya, dari sifat cairannya itu ada yang tidak disukai oleh hama pengganggu tanaman. Kita bicara hama ya, hama pengganggu tanaman. Sehingga itu meredusir, ya, tidak memusnahkan, jadi meredusir. Ada yang bersifat, jadi disinilah seni kreatif di dalam kita menekuni bidang pertanian itu. Kita menjadi cermat, ya, nomor satu. Kemudian
kita menjadi cermat tidak hanya pada saat indikasi bagaimana tanah itu subur, mampu menumbuhkan tanaman dengan baik, ada gangguan pun itu membuat kita sah. Ya, jadi nanti akan ada mengatasi itu, ada pestisida nabati, ya, dan ada untuk hama penyakit itu juga bisa dibuat secara organik. Dan itu mungkin untuk dilakukan dan itu ada di sekitar kita bahan-bahannya. Demikian, Mbak. Oke, berarti sebenarnya ada pestisida nabati ya Pak ya untuk opsinya dan juga semua bahan-bahannya bisa dilakukan secara mandiri ya Pak mungkin ya, atau mungkin bisa dibeli ya kali ya Pak ya ke toko tani, memungkinkan nggak ya Pak kalau itu? Ada. Jadi memang sudah ada yang memproduksi dalam bentuk cair, dalam bentuk padat, dan dari berbagai, contohnya ada yang berbaku liquid dari pohon intaran atau mimba, ya, Asadirachta. Itu bisa dalam bentuk neem cake, neem, ya, dalam bentuk baku, tidak disukai siput dan sebagainya. Ada yang sudah berupa cairan dan itu bisa diperoleh secara online. Dan itu salah satu ya, salah satu, dan masih banyak hal yang nanti di WA Group kita akan sharing ya, apa masalahnya. Kalau masalahnya keseimbangan belum ada dan cukup menanam tanaman-tanaman repellent seperti kenikir dan sebagainya, itu baunya kan dan bunganya kan disukai predator. Dan jangan lupa, dengan adanya serba bunga itu akan mendatangkan lebah. Nah, itu parameter kita. Jadi kita akan berkelimpahan kalau penyerbukan itu terjadi tidak hanya oleh angin, tetapi menjadi optimum karena dibantu oleh mesin penyerbuk yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yakni lebah dan serangga yang lain, yang itu adalah serangga yang merupakan sedulur tani, kan gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi sebenarnya alam tuh selama ini sudah melakukan prosesnya secara mandiri, tinggal gimana kitanya juga sebagai salah satu makhluk hidup yang hidup di bumi ini, kita juga bisa saling terus simbiosis mutualisme lah ya dengan seluruh makhluk hidup yang ada di alam ini. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini, sekiranya mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Andi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang mengikuti live stream kita pada malam hari ini. Monggo Pak, silahkan. Yang saya ingin sampaikan adalah ini saya bahasa Prancisnya ada wejangan ya dari Eyang Putri, dari ayah saya. Itu adalah lemah iki openono sanajan ora nyugi nanging nguripi. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih, tanah ini peliharalah. Meskipun tidak membuat kamu kaya, tetapi menghidupi. Jadi yang saya ingin sampaikan, Indonesia itu adalah negara maritim, Indonesia itu adalah negara agraris. Mari menumbuhkan pangan kita secara organis. Dan salam sehat, selamat berkebun, selamat dan sejahtera. Sekali lagi, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Nah, karena terbatasnya waktu, jadi kita simpulkan tentang cerita petani pada episode 1 ini adalah pertanian organik sebetulnya merupakan pilihan yang mana dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, bisa membantu program swasembada pangan, ramah lingkungan, serta berpeluang dari sisi ekonomi. Sehingga pilihan bertani secara organik juga bisa kita wariskan ke anak cucu kita nantinya. Untuk itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memandu acara pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Andi yang sudah meluangkan waktunya menjadi pembicara yang memberikan banyak sekali ilmu dan tidak ada rahasia ya Pak di antara kita. Jadi nanti untuk teman-teman
Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram di @cerita.swasembada dan laman Facebook serta YouTube kami yaitu Cerita Swasembada serta rekan-rekan yang sudah tergabung dalam WhatsApp Group. Nanti untuk informasi kegiatan lainnya akan kami share melalui WhatsApp Group tersebut. Nah, untuk itu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andi, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Riris, selamat malam semuanya. Salam sehat. Jadi ya untuk meminimalisir debt.